Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang fundamental banget tapi seringkali kita anggap remeh, yaitu cara kita berpikir. Di dunia yang serba cepat dan penuh informasi kayak sekarang, kemampuan buat berpikir kritis, kreatif, dan analitis itu udah bukan lagi sekedar skill tambahan, tapi bener-bener jadi kekuatan super. Tapi, nah ini dia tantangannya, kita semua setuju kan? Berpikir kritis itu penting banget, baik di sekolah maupun di dunia kerja. Tapi pertanyaannya, gimana coba cara ngukurnya? Gimana kita bisa tahu, oh, di sini kekuatan saya, dan di bagian ini nih saya perlu latihan lagi. Nah, kayaknya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu ada di sebuah platform inovatif yang namanya CreateThink, dan inilah yang mau kita kulik bareng-bareng hari ini. Oke, jadi kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya, CreateThink itu apa sih? Gampangnya gini, Charting itu sebuah ekosistem software yang dirancang dengan satu tujuan utama, ngebantu kita buat paham, dan yang lebih penting, ngelatih cara kita berpikir. Dan ini bisa dipakai siapa aja loh, mulai dari siswa di sekolah sampai para profesional di perusahaan. Biar kita benar-benar ngerti cara kerjanya, kita akan lihat platform ini dari 3 kacamata yang berbeda. Gimana sih platform ini nyambungin semua orang dalam satu sistem yang cerdas? Kita bakal jelajahi dari sudut pandang si pembelajar, lalu dari sudut pandang admin institusi, dan terakhir, kita ngintip sedikit ke balik layarnya ke si pengelola sistem. Oke, yang pertama dan yang paling penting tentunya kita lihat dari sudut pandang penggunanya langsung. Gimana sih platform ini ngebimbing seseorang di dalam perjalanan mereka untuk jadi lebih baik? Perjalanan setiap pengguna di CreateThink itu udah dirancang dengan sangat rapi dalam 5 tahap. Semuanya dimulai dari tes awal buat memetakan kemampuan kamu, terus kamu bakal lihat hasilnya di profil kognitif, lanjut masuk ke ruang belajar yang udah dipersonalisasi, selesain modul-modulnya, dan di akhir, ada tes lagi buat lihat sejauh mana progres kamu. Jadi begitu kamu selesai ngerjain tes awal, sistemnya bakal langsung ngasih kamu sesuatu yang super berharga, sebuah peta kognitif pribadi. Ini bukan cuma skor ya, tapi benar-benar cerminan detail tentang gimana cara pikiran kamu bekerja. Nah, profil ini bakal memetakan 6 keterampilan inti dalam berpikir kritis, yang basisnya dari kerangka kerja akademis yang sudah teruji. Sistemnya pinter banget, dia bakal langsung nandain mana yang jadi kekuatan utama kamu dan mana area untuk bertumbuh. Jadi kamu punya titik awal yang super jelas buat ngembangin diri. Nah, disinilah letak keajaibannya. Sistem secara otomatis bikinin kurikulum yang pas buat kamu. Kalau skormu di satu area masih di bawah standar, modul itu bakal jadi wajib dan ditandain warna emas. Tapi kalau kamu udah jago di area lain, modul itu sifatnya opsional. Artinya, waktu belajar kamu jadi jauh lebih efisien dan fokus ke hal-hal yang paling penting buat pertumbuhanmu. Setelah selesai dengan semua materi di ruang belajar, kamu bakal ambil tes akhir. Nah, platformnya kemudian akan nampilin perbandingan langsung antara hasil sebelum dan sesudah. Jadi, kamu bisa lihat sendiri peningkatan yang terjadi. Pertumbuhan yang tadinya terasa abstrak, sekarang jadi data yang kelihatan jelas. Oke, sekarang kita coba zoom out sedikit. Kita geser dari pengalaman satu orang pengguna ke sudut pandang seorang administrator, entah itu kepala sekolah atau manajer HR, yang bertanggung jawab atas satu organisasi penuh. Begitu seorang admin login, mereka langsung disuguhin dashboard yang ngasih gambaran umum. Matriks kayak jumlah pengguna aktif ini misalnya, langsung ngasih tahu seberapa besar tingkat partisipasi orang-orang di program ini. Disinilah data benar-benar jadi berharga. Admin bisa misalnya bandingin performa antara guru dan siswa buat nemuin pola. Apakah ada kesenjangan kompetensi di area tertentu? Nah, data semacam ini ngebantu mereka buat ngambil keputusan strategis yang jauh lebih tepat sasaran. Dan yang nggak kalah penting, admin bisa beralih dari gambaran besar ke level yang paling detail, yaitu individu. Mereka bisa pantau progres setiap orang, lihat siapa yang udah selesai, siapa yang masih dalam proses, dan bahkan siapa yang mungkin butuh sedikit dorongan motivasi. Tentu aja, semua data ini nggak cuma jadi pajangan di dashboard. Cuma dengan beberapa klik, admin bisa langsung unduh laporan dalam bentuk PDF atau Excel. Udah rapi, siap dipresentasikan di rapat pimpinan atau untuk kebutuhan akreditasi. Praktis banget. Oke, yang terakhir, ayo kita intip sedikit ke balik layar. Siapa sih yang ada di dapur dan mastiin seluruh mesin ini berjalan mulus untuk semua sekolah dan perusahaan yang memakainya? Nah, disinilah peran super admin. Merekalah yang mengelola seluruh ekosistem ini dari belakang, mulai dari mendaftarkan klien baru, ngurusin bank soal dan materi pembelajaran lewat sistem manajemen konten, sampai mantau kesehatan platform secara umum biar semuanya lancar jaya. Dan semua fungsi canggih tadi itu dibungkus dengan pengalaman pengguna yang sangat bersih dan profesional.
Mulai dari desain antarmukanya, sampai ke ikon aplikasinya, semuanya dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang bikin kita nyaman dan fokus. Jadi, setelah kita lihat dari 3 sudut pandang yang berbeda, sekarang coba kita satuin semua kepingan puzzle ini. Apa sih gambaran besarnya? Nah, inilah nilai utama dari creating. Platform ini tuh seperti jembatan. Di satu sisi, ada pertumbuhan pribadi setiap orang. Di sisi lain, ada tujuan besar dari sebuah institusi. Creating menghubungkan keduanya, memastikan kalau kemajuan setiap individu itu berkontribusi langsung pada kesuksesan bersama. Kalau mau diringkas dalam satu kalimat, creating itu adalah sebuah ekosistem. Semua bagiannya saling terhubung, digerakkan oleh data dan semuanya bergerak menuju satu tujuan yang sama. Pengembangan kognitif yang terukur dan benar-benar berdampak. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Coba deh bayangin sebuah dunia di mana potensi setiap pembelajar, entah itu siswa, guru, atau karyawan, bisa kita buka sepenuhnya hanya karena kita memberikan mereka data yang tepat tentang kekuatan terbesar mereka, yaitu pikiran mereka sendiri. Kira-kira apa ya dampaknya bagi masa depan kita semua?